Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersama saya Muhammad Karisma dan guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Ahlan wa sahlan. Yang sudah hadir juga. Alhamdulillah Habib sehat afiat. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang sama-sama kita akan membahas kembali tafsir surat Yasin ayat 33 sampai dengan 36, Habib. Naam, Masya Allah. Iya. Yang sebelumnya sudah dibahas dari tafsir ayat 28 sampai dengan 32 mengenai tentang penduduk desa, Habib. Naam. Ternyata azab mereka adalah teriakan malaikat. Begitu yang dimaksud. Teriakan malaikat Jibril yang sangat luar biasa. Dengan satu teriakan dapat memusnahkan mereka semuanya. Masya Allah. Bahkan seakan-akan faidahum khamidun, kayak lilin yang lagi ditiup, padam. Mereka langsung padam dengan satu teriakan daripada malaikat Jibril. Sangat luar biasa. Oke, Bib, ini ada pertanyaan sedikit, Bib. Ya, kenapa silakan. di dalam Al-Quran itu di sini memakai kalimat penduduk desa, Bib? Iya. Nah, itu penjabaran mungkin seperti apa, Bib? Iya. Jadi bahasa-bahasa Al-Quran seperti desa, Al-Qaryah, ataupun bahasa Al-Quran seperti wajah amin aqsal madinati rajul, disebutnya seorang laki-laki. Jadi tidak disebutkan langsung identitas namanya. Mungkin maksud antum seperti itu. Iya, Habib, betul. Ini termasuk salah satu balaghah, salah satu keindahan bahasanya Al-Quran. Ketika Al-Quran menceritakan satu cerita, karena hadaf, tujuan daripada kisah dalam Al-Quran tersebut adalah at-tadhkir wal i'tibar. Bagaimana agar mengingatkan orang yang membaca Al-Quran dan agar dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Jadi bukan tujuan Al-Quran untuk mengidentifikasi tempat, akan tetapi memberikan yang lebih daripada itu, yaitu memberikan pelajaran yang teramat berharga bagi kita. Padahal ini juga menjadi salah satu giatnya kita, semangatnya kita agar mengupas apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita ingin tahu desa yang dimaksud desa apa. Terus lagi yang wajah min aqsal madinati rajul, siapa rajul tersebut? Yang kita bahas sudah, namanya Habib An-Najjar, yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa bahasa-bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman di dalam ketika mengaji daripada Al-Quranul Karim. Baik, Habib, untuk selanjutnya para sahabat filah mau mendengarkan nih, Bib, untuk lanjutan tafsir surat Yasin ayat 33 sampai dengan 36. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan Al-Quran. Amin. Nah, sebelum memulai, Al-Faqir minta kepada Al-Ustaz Muhammad Karisma untuk membacakan tilawah daripada surat Yasin ini. Mudah-mudahan kita diberikan daripada keberkahan surat Yasin. Amin ya rabbal alamin. Marhaba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha haban faminhu yakulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Surat Yasin, surat yang amat luar biasa. Surat yang menunjukkan tentang bagaimana keagungan, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap petunjuk merupakan ayat-ayat yang sangat nyata bagi kita semuanya,
dan sudah tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib untuk mengambil pelajaran di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam ayat yang ke-33, wa ayatul lahumul ardul maitatu, dan petunjuk tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengingkari para rasul, bagi orang-orang yang tidak percaya tentang bi'tsah, tentang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk bagi mereka, hendaknya mereka mengambil pelajaran dari al-ard, dari tanah yang tandus, tanah yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian tanah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan, ahyainaha, yang kemudian kami hidupkan dengan berbagai macam siraman-siraman, sehingga air tersebut dapat memberikan kehidupan bagi tanah yang tandus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, wa akhrajna minha habban, dan kemudian kami keluarkan dari tanah yang tandus tersebut habban, biji-bijian, yang akhirnya apa? Faminhu ya'kulun, dan dari biji-bijian tersebut mereka dapat memakan. Dan inilah salah satu anugerah yang teramat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan agar kita mengerti bahwa Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Sebagian mufassir menyebutkan bahwa mautul ardi jadbuha, tanah yang tandus itu yang kering, wa ihya'uha bil ghaith, Allah hidupkan dengan hujan. Dan subhanallah, kami melihat di berbagai macam daerah yang seperti di Timur Tengah, yang kadang-kadang seperti gurun, daerah yang kering, akan tetapi jika disiram air secara terus-menerus, maka akan menyebabkan subhanallah tanah yang kering itu tumbuh rumput, tumbuh-tumbuhan yang sangat luar biasa. Allah. Nah, ini adalah salah satu pelajaran yang teramat luar biasa, bahwa ketika tanah dihidupi selalu dengan air, akan tumbuh dari situ tumbuh-tumbuhan. Dan wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, dan kami keluarkan dari tanah tersebut biji-bijian yang mana akhirnya manusia dapat memakan daripada tumbuh-tumbuhan yang ada. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-34, Allah sebutkan, wa ja'alna fiha jannatin, dan kami jadikan di dalamnya, di atas daripada tanah tersebut, jannat, kebun-kebun, min nakhilin, dari kurma, wa a'nabin, dan juga dari anggur, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami alirkan daripada tanah-tanah tersebut uyun, mata air yang teramat luar biasa, sungai-sungai yang mengalir, oase yang dapat menjadi sumber kehidupan. Dan ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan liya'kulu min thamarihi, agar para manusia, agar orang-orang tersebut dapat makan daripada tumbuhan ataupun buah-buahan tersebut. Wa ma amilathu aidihim, dan sesungguhnya mereka itu tidak dapat menjadikan hal tersebut menjadi ada. Tangan-tangan mereka sebenarnya tidak bekerja sama sekali, hanya saja ya wasilah saja tangan-tangan mereka tersebut. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini semua dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kebesarannya. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini menunjukkan tentang kebesaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini. Dan perlu kita ketahui, walaupun dialirkan air sebesar apapun, tapi jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tumbuh, maka tidak ada tanaman yang tumbuh di atas muka bumi. Ini merupakan salah satu pelajaran yang teramat luar biasa. Dan di ayat berikutnya, ayat ke-36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari sisi rasa, dari berbagai macam bentuk dan lain sebagainya. Mimma tumbitul ardu, dari yang tumbuh dari muka bumi. Tumbuhan itu tumbuh, tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa tumbuhan itu berpasang-pasangan. Ini Al-Quran mempunyai teknologi yang teramat luar biasa. Di peradaban abad ke-6 Masehi, Al-Quran sudah menceritakan tentang teknologi bahwa ada proses penyerbukan di tanaman. Mungkin di tahun itu orang belum kenal dengan proses penyerbukan dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan teknologi yang teramat luar biasa, sehingga akhirnya para ilmuwan mengungkapkan bahwa ketika sel putik bertemu dengan benang sari, maka akan terjadi kawinlah tumbuhan tersebut dan dapat menghasilkan buah dari situ dan berbunga tanaman tersebut. Nah, ini salah satu hal yang teramat luar biasa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Mimma tumbitul ardu. Ini rahasia-rahasia Al-Quran yang teramat luar biasa, yang akhirnya belakangan ini diungkapkan oleh para ilmuwan-ilmuwan baik dari sains, teknologi dan lain sebagainya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, dan terhadap dari diri-dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri baik diri manusia berpasang-pasangan. Ada pasangan laki-laki dan juga perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan dari hal-hal yang tidak diketahui, dari berbagai macam hewan-hewan yang kita ketahui dan tidak kita ketahui, semuanya diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahasa Al-Quran yang sangat mengandung sastra yang teramat luar biasa. Nanti kita akan membahas tentang wa ayatul lahumul ard. Ini kita disuruh memandang tentang petunjuk-petunjuk, tanda-tanda kebesarannya Allah di muka bumi. Nanti kita akan melihat wa ayatul lahumul lail. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit. Jadi ngelihat ke bawah, ngelihat ke atas, kemudian ngelihat kepada diri sendiri. Nah, ini teramat luar biasa pembahasan dalam surat Yasin. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam pembahasan surat Yasin. Amin. Nah, masya Allah. Wallahu taala alam. Dari pernyataan untuk penjelasan tafsir ayat yang 28-32 kemarin itu, Bib, ini apa masih ada sambungannya tentang yang penduduk desa yang kena azab gitu? Masya Allah. Dengan sambungan yang tadi tafsir yang baru habis jelaskan. Wa ayatul lahum, ya maksudnya tanda bagi mereka. Baik, ini cerita penduduk desa adalah gambaran Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, memberikan masal perumpamaan bagi para orang-orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang bahwa seandainya kalian menentang Rasulku, menentang kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah azab yang aku timpakan kepada para penduduk desa, yang mereka juga menentang para utusan. Nah, kemudian aku gambarkan di sini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebut ayat, ya, wa ayah. Nah, ayah itu maksudnya apa sih? Ayah itu adalah tanda yang menunjukkan akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dan di setiap segala sesuatu di atas muka bumi ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu. Jadi seluruh apapun yang ada di muka bumi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu. Dan wa ayatul lahum, dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi orang-orang yang mengingkari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat di dalam surat Yasin ini maksudnya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan, pelajaran ini, tadzkir ini, peringatan ini bagi para penduduk Mekah. Bagi para penduduk Mekah. Karena kita tadi sudah bahas bagaimana cerita daripada para penduduk desa yang mereka akhirnya ya meninggal semuanya, wafat semuanya.
dalam satu teriakan malaikat Jibril. Allah. Untuk yang ini selanjutnya Habib, dalam ayat 34 yang berbunyi waja'alna fiha jannatin min nahili wa anabi wa fajarna fiha minal uyun. Bib, kalau misalkan boleh bertanya Bib, ini untuk keterangan ini kan hanya ada 2 buah nih, buah kurma dan buah anggur. Iya. Itu kenapa ya Bib? Nah, tidak ada yang istilahnya buah lain dinyatakan dalam Al-Quran. inilah salah satu pelajaran yang teramat luar biasa di dalam Al-Quran. Ketika menyebutkan sesuatu tentu ada sir, ada rahasia, ada kunci-kunci yang perlu kita buka. Ternyata ketika Al-Quran menyebutkan 2 buah ini, yaitu kurma dan anggur, wa khassasahuma bidzikir li'annahuma 'ala thimar. Ketika disebutkan oleh Al-Quran 2 buah ini, ternyata 2 buah ini mempunyai predikat sebagai nutrisi buah yang paling tinggi. Kualitas gizinya itu paling top. Kualitas gizi daripada kurma sangat luar biasa, dan kualitas gizi juga dari anggur sangat luar biasa. Dan dua-duanya gampang sekali untuk dikonsumsi ya. Apalagi ini bulan Ramadan, sangat dianjurkan bagi kita untuk mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Luar biasa berarti ya, dari kedua buah kurma dan anggur ini ya. Nah, kalau untuk istilahnya lebih lebih kita luasnya untuk manfaat kita kesehari-harian gitu Bib, dalam konsumsi buah ini kira-kira apa aja sih Bib manfaat dari istilahnya kedua buah ini gitu? Nah, ini buah yang teramat luar biasa. Kedua buah ini sangat jelas dikonsumsi oleh idola kita, pedoman kita, Sayyidina Muhammad. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW di beberapa hadis dinyatakan bahwa beliau makan buah kurma dan juga memakan buah anggur. Ini merupakan buah yang telah dikonsumsi oleh baginda kita, pedoman kita, idola kita, Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai nabiz. Apa itu nabiz? Yaitu infus water dengan kurma. Nah, kalau ada jus kurma ataupun infus water dengan kurma, biasanya ditaruh kurma tersebut, kemudian diisi air. Nah, itu sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian buah kurma sendiri memiliki khasiat diantaranya mencegah daripada kebotakan. Mempunyai kandungan nutrisi yang teramat luar biasa bagi ibaratnya sahabat villa yang mungkin mengalami kerontokan rambut dan lain sebagainya. Gunakan daripada buah kurma ini dikonsumsi sangat baik sekali. Kemudian menjaga juga kesegaran kulit. Orang biasanya kalau makan buah kurma kulitnya bagus. Sering makan buah kurma kulitnya bagus. Juga lebat ya, dia punya jambang, dia punya rambut dan sebagainya. Kemudian juga mencegah anemia. Buah kurma itu dapat mencegah anemia, apalagi ini bulan puasa ya, sering lemes. Iya, betul. Kayak ibaratnya kurang bersemangat di dalam aktivitas dan lain sebagainya. Coba ketika buka itu dengan kurma. Dan disunahkan juga kita untuk berbuka, awal yang pertama kali masuk ke mulut adalah buah kurma. Ini sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu sunnah ini memiliki rahasia yang teramat luar biasa. Kemudian kita membahas tentang khasiat apa aja sih yang terkandung di dalam buah anggur. Buah anggur ini bisa dikonsumsi baik konsumsi kita terhadap buah anggur masih mentah, maksudnya dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan kering. Kalau buah anggur kering itu biasanya dinamain kalau bahasa kita kismis. Jadinya kismis. Kismis itu aslinya anggur. Nah, ini diantara khasiat buah anggur adalah yang pertama dapat mengandung daripada antioksidan yang sangat tinggi sehingga mencegah daripada kanker. Orang banyak makan buah anggur sangat bagus, dapat mencegah daripada kanker. Kemudian buah anggur juga dapat memperbaiki daripada sel-sel tubuh. Ini sel-sel tubuh kita yang mengalami ibaratnya imunnya lagi drop dan lain sebagainya. Banyak-banyak juga konsumsi buah anggur karena sangat luar biasa itu buah anggur dapat memperbaiki daripada sel-sel tubuh kita. Dan kemudian buah anggur juga memiliki
khasiat dapat menggelontorkan daripada lemak-lemak. Apabila cocok nih berarti bahasanya kegendutan. Kalau ibaratnya agak banyak lemak di dalam tubuh, mau kurang olahraga apalagi olahraga, kita harus bisa ya itu ya. Juga bisa mengkonsumsi buah anggur dengan istiqomah agar apa? Agar menggelontorkan daripada lemak-lemak tubuh. Baik. Kemudian kedua buah ini juga dapat mengobati daripada insomnia. Susah Kalau tidur ada ya. susah tidur. Iya. Coba dawamin untuk istiqomah makan buah kurma dan juga anggur biar mendapatkan kualitas tidur yang baik. Baik. Karena baginda Rasulullah SAW itu beliau nggak banyak tidur tapi beliau mengajarkan kualitas tidur yang baik. Nah, kita apalagi di bulan puasa istirahat dengan cukup, bukan istirahat dengan berlebihan, nggak istirahat dengan cukup, tapi jagalah kualitas istirahat kita. Baik. Nah, menjaga kualitas istirahat dengan apa? Dengan cara-cara sunnah yang diajarkan oleh pedoman kita, idola kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Amin amin amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Habib, terima kasih atas pembahasan tafsir Quran surat Yasin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat umumnya buat Al-Fakir dan juga untuk para sahabat filah. Apa kabarmu dengan Allah? Akhirul kalam, saya Muhammad Karisma dan guru besar kita bersama Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.